Halo teman-teman, selamat datang di Dani Cidat and this is my friend horror story. Cerita kali ini yang akan gue bawain berasal dari Broken Kings yang sudah ngirim ke DM Discord gue. Cerita ini ada dua cerita yang sepertinya memang saling bertautan ya, karena dialami oleh orang yang sama. Dan kita akan mulai. Namaku adalah Diamond, atau nama samaran yang diganti ya. Aku bisa dibilang agak peka terhadap makhluk gaib, karena mungkin faktor keturunan dari keluarga mamaku yang rata-rata bisa melihat makhluk-makhluk tersebut. Aku mau menceritakan pengalaman pertama kaliku melihat makhluk gaib. Saat itu aku berumur sekitar 4,5 tahun di tahun 2001. Aku tinggal sama orang tuaku di sebuah kontrakan kecil di daerah dekat Jakarta. Papaku saat itu ada tugas dari kerjaannya yang hanya mengizinkan dia pulang sebulan sekali. Saat itu aku baru 1 bulan pindah. Sebagai anak baru pasti aku pengen dong main sama anak-anak di sana. Dan diajak mainlah aku sama anak-anak di sana. Waktu itu sore sekitar jam 4. Aku izin sama mamaku. "Mah, aku boleh main gak sama yang lain?" "Ya udah sana. Tapi mau maghrib pulang ya." "Iya mah." Terus aku pergi main. Kontrakan yang aku tinggali ini ada 8 pintu berderet memanjang. Aku tinggal di pintu ke-7, yang mana itu agak di ujung. Bentuk kontrakanku ini sama kayak kontrakan yang lainnya. Satu pintu pasti berjejer dalam satu baris. Cuma disekat pemisah antara ruang TV, kamar, dapur, dan kamar mandi. Di sebelah kiri kontrakan ke-8 itu adalah bangunan yang setengah jadi bercampur dengan pepohonan yang tumbuh liar. Di depan kontrakanku ada jalanan yang bisa dilewati satu mobil. Di seberangnya ada kebun yang lumayan luas. Dan di ujung gang menuju jalan raya diirindangi oleh pepohonan bambu yang membentuk seperti terowongan karena sangat banyak tanpa adanya penerangan. Aku main sama anak-anak lain. Biasalah main masak-masak di bawah salah satu pohon mangga besar yang rindang banget. Aku diajak sama salah satu anak masuk ke kebun yang ada di depan kontrakanku. Saat itu aku ikut-ikut aja karena seneng bisa main. Tapi karena saking senengnya aku gak bisa dilihat dibawa agak jauh ke dalam kebun. Saat itu aku tiba-tiba aja sadar saat lihat ada daun singkong. Entah kenapa aku dulu suka banget sama bentuk daun singkong. Terus aku dengar teman-temanku manggil, "Vira, Vira, kamu ngapain di sana?" Aku yang sadar langsung agak bingung kenapa aku di sini sendirian. Akhirnya aku balik lagi ke bawah pohon mangga besar tadi. Gak terasa waktu udah mau maghrib, aku pulang karena mama udah memanggil. Malam itu entah kayaknya itu keberuntungan aku, papaku pulang. Aku tidur sama mama papa di depan TV. Karena bukan gak ada kamar, ada, tapi kita lebih suka tidur berjejer di depan TV. Tiba-tiba aku ngerasa aneh dan aku ngeliat di ventilasi itu ada makhluk yang entah lagi nyari apa. Aku cuma bisa nangis sambil natap makhluk itu yang masih tetap di sana. Makhluk itu mengintip di ventilasi ke dalam kontrakan aku. Dan ventilasiku itu hanya memperlihatkan matanya yang bulat besar, jari dengan kuku-kukunya yang tajam dan sebagian wajah yang berbulu. Aku lihat makhluk itu menutupi cahaya lampu depan rumahku. Aku bisa bayangkan betapa besarnya makhluk tersebut. Aku nangis minta supaya dibawa ke kamar sama mamaku, tapi hasilnya tetap sama. Aku masih bisa ngelihat makhluk itu mencari-cari sesuatu di dalam kontrakan aku lewat ventilasi. Berulang kali aku pindah dari kamar ke depan TV dan sebaliknya. Karena itu udah jam 1 pagi dini hari dan orang tuaku ngerasa ini gak benar, akhirnya papaku mengambil sapu lidi dan garam yang diletakkan di sepanjang pintu masuk dan jendela kontrakanku. Papaku bacain doa, ayat kursi, dan setelahnya makhluk itu gak ada di ventilasi dan aku bisa tidur dengan nyenyak lagi. Besoknya mamaku nanya,
"Kamu semalam lihat apa? Mata kamu merem tapi kamu nunjuk-nunjuk ke ventilasi." Entah kenapa saat itu aku cuma bisa diem dan gak mau cerita apa-apa. Dan cerita yang kedua ini juga sepertinya dialami oleh orang yang sama. Dan kita akan langsung masuk ke cerita kedua. Setelah kejadian di kontrakan beberapa tahun yang lalu, aku gak pernah ngelihat makhluk gaib lagi. Karena aku pindah keluar kota selama 2 tahun. Aku mau menceritakan pengalamanku saat kelas 3 SD. Saat itu aku baru sampai Jakarta. 2 tahun yang lalu aku pindah keluar kota untuk sementara waktu. Dan sekarang aku udah balik lagi ke Jakarta dan tinggal di rumah nenekku. Aku masuk ke salah satu sekolah negeri di Jakarta Selatan. Pulang pergi aku naik angkot. Turun di pemberhentian terakhir angkot dan jalan kaki baru sampai rumah. Tapi saat itu hujan deras. Aku ingat banget hari itu adalah hari Jumat. Karena aku sempat berteduh di bawah pohon. Dan jangan ditiru kata yang menulis ini. Karena saat itu aku belum tahu kalau itu berbahaya. Jadi orang ini berteduh di bawah pohon di halaman masjid yang saat itu lagi melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya aku nekat terobos hujan dan sampai ke rumah dengan basah kuyup. Mamaku sempat ngomel karena takut aku sakit gara-gara kehujanan, dan benar, malamnya aku demam. Aku dibawa ke 3 dokter tapi tetap gak sembuh udah 1 minggu. Suatu malam di kamar itu aku tidur berempat, aku, orang tuaku, dan adikku. Aku yang tidur di kasur bawah tiba-tiba kebangun dengan posisi duduk. Aku gak ngerti kenapa tiba-tiba kayak gitu. Pelan-pelan aku lihat almarhum kakekku, bapak dari mama, yang sama sekali aku gak sempat ketemu saat almarhum masih ada. Karena almarhum meninggal saat beberapa hari orang tuaku mau menikah. Almarhum pakai baju ABRI lengkap dengan senjata yang dia bawa. Dia senyum ke arahku dan dengan sikap siapnya dia memberikan gerakan hormat ke arahku. Saat itu aku tersadar, mamaku kaget ngeliat ke arahku dan aku lihat juga kalau tangan dan jari-jariku gak bisa dilurusin. Bengkok-bengkok seperti patah tulang. Aku juga gak bisa gerak dan ngomong sama sekali. Aku lihat mamaku teriak manggilin papaku yang saat itu lagi di luar kamar. Diurut-urut jari tanganku sambil mamaku bisikin, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Tapi aku bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Badan dan tanganku tiba-tiba bergerak ke arah pojok kamar di samping kananku di atas kasur. Di situ ada sosok kuntilanak berdiri. Rambutnya panjang dan tebal sampai ke kaki. Dari balik rambutnya aku bisa lihat dia senyum ke arahku dengan matanya yang merah. Badanku tiba-tiba ditarik ke posisi semula dan aku lihat papaku udah datang sambil bawa buku Yasin dan air di gelas. Mamaku terus bisikin astagfirullahaladzim di kupingku dan nyuruh aku buat ngikutin. Aku berusaha ngikutin tapi mulutku kaku dan suaraku gak mau keluar. Mamaku nangis sambil meluk aku dan lama-kelamaan aku bisa ngikutin apa yang mamaku ucapkan. Dan aku udah balik lagi tidur. Besok paginya badanku sudah kembali segar dan udah bisa digerakkan kembali. Itu adalah 2 cerita dari Broken Kings, di mana Broken Kings bilang bahwa ini adalah cerita dari kakaknya yang dialami pada saat masih muda atau masih kecil. Setidaknya mudah-mudahan dari pengalaman ini kita bisa lihat bahwa kita berhati-hati dalam bermain ya. Sebelum maghrib kita harus pulang dan sekiranya jauhi tempat-tempat yang memang kelihatannya tidak cukup bagus, seperti pohon yang terlalu besar, pohon-pohon bambu yang terlalu berkerumun. Karena dipercaya bahwa hal-hal seperti itu sangat erat dekat dengan hal-hal mistis. Kurang lebih itu cerita dari Broken Kings. Dan sampai ketemu lagi di next My Friend Horror Story. And bye-bye.